Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Nah, apa aja sih yang terjadi pada saat tersebut? Sebelum itu, kalian udah pada tahu belum apa sih variabel makroekonomi? Jadi, variabel makroekonomi adalah suatu yang menjadi objek penelitian yang berkaitan dengan bidang ekonomi baik dari lingkup regional, nasional maupun internasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas studi kasus yang terjadi pada saat bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Inflasi yang terjadi pada saat bulan Ramadan tahun ini, yaitu tahun 2023, relatif lebih rendah. Hal ini disebabkan belum banyaknya jumlah permintaan karena baru awal bulan Ramadan. Tetapi jika menjelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya permintaan konsumen terhadap pembelian itu lebih meningkat. Contohnya saja dalam pembelian pakaian, makanan, daging, maupun kue kering. Nah, karena banyaknya permintaan, maka hal tersebut bisa menyebabkan tingginya atau meningkatnya harga si barang tersebut. Selain itu juga, melambatnya inflasi pada saat bulan Ramadan tahun 2023 ditahan oleh beberapa komoditas atau tarif yang mengalami penurunan harga dan menyumbang deflasi yang cukup besar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik bahwa inflasi IHK atau Indeks Harga Konsumen pada bulan Maret tahun 2023 atau pada saat bulan Ramadan tercatat sebesar 0,18% month to month. Itu tidak berbeda jauh dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya yaitu sebesar 0,16% month to month. Realisasi inflasi IHK atau Indeks Harga Konsumen pada bulan Maret tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan pola sejarah inflasi pada periode awal bulan Ramadan. Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK atau Indeks Harga Konsumen secara tahunan turun menjadi 4,97% years on years dari inflasi bulan sebelumnya, yaitu sebesar 5,47% years on years. Dengan perkembangan tersebut, itu tidak terlepas dari respon kebijakan moneter dari Bank Indonesia serta sinergi erat pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan mitra strategi lainnya dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah atau bisa disingkat dengan TPIP dan TPID melalui program penguatan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan atau GNPIP. Meningkatnya konsumsi masyarakat. Meningkatnya konsumsi masyarakat pada bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun 2023 disebabkan akan meningkatnya jumlah permintaan serta gelontaran jumlah uang beredar yang bisa menjadi tambahan bahan bakar bagi pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga di Indonesia terdapat tradisi sebelum lebaran, yaitu tradisi membagi-bagikan makanan, tradisi membeli baju baru untuk keluarga dan teman. Itu menjadi penyebab meningkatnya konsumsi masyarakat. Kasus meningkatnya konsumsi masyarakat. Tingkat konsumsi masyarakat yang kuat tercermin dari tingginya keyakinan konsumen. Mengutip survei konsumen yang dirilis oleh Bank Indonesia atau BI, Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK pada bulan April tahun 2023 berada pada level 126,1, lebih meningkat dibandingkan dengan bulan Maret tahun 2023 yang hanya sebesar 123,3. Nilai indeks konsumen di atas 100 berarti menandakan konsumen optimis, sedangkan jika nilai indeks berada di bawah 100 berarti sebaliknya, yaitu konsumen tidak optimis. Keyakinan konsumen ditopang Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini atau IKE yang pada April 2023 berada pada level 116,6, lebih meningkat dibandingkan dengan Maret 2023 yang hanya pada level 113,1. Selain itu juga, keyakinan konsumen di waktu mendatang juga kuat, tercermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen atau IEK pada April 2023 pada level 135,5, lebih meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu pada bulan Maret 2023 yang hanya pada level 133,5.
Jadi gimana? Sekarang udah pada paham apa itu variabel makroekonomi dan studi kasus yang terjadi pada saat bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Segitu aja. Terima kasih udah nonton. Semoga ilmu yang kita sebar bermanfaat.